Perkenalkan, nama saya Saka Angel dari Prodi English Department atau biasa dikenal dengan Pendidikan Bahasa Inggris. Dan saya berasal dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Dan saya akan menjelaskan resume-resume yang berkaitan dengan universitas. Jadi, universitas itu menjelaskan tentang universitas, jurusan, prodi, sudah. Dan saya NPM saya itu 225304 2006 dan saya akan menjelaskan resume Universitas Lampung yang saya ketahui. Check it out. PKKM di universitas kan sebenarnya PKKM universitas itu ada dua, dan ada hari pertama dan hari kedua, dan saya akan menjelaskan di bagian hari pertamanya terlebih dahulu. Jadi materi yang disampaikan pada hari pertama itulah sambutan Bapak Sekda Provinsi Lampung yang berkaitan tentang universitas dengan mahasiswa baru Unila 2022. Dan yang materi yang kedua itu ada peran kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital kayak plagiarisme dan lain-lain. Next, materi yang ketiga yang disampaikan adalah membangun karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti bullying. Dan yang keempat ada penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Jadi dalam agama ini seperti apa, agama ini seperti apa, seperti itu. Lanjut kita ke kata sambutan. Kata sambutan, jadi yang pertama itu ada isi sambutan Bapak Sekda yang berisi tentang pentingnya protokol kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan lain karena Indonesia belum banget tentang menghilangkan COVID-19. Terus yang kedua, ada pendidikan merupakan kewenangan wajib bagi setiap orang. Yang ketiga, ada menumbuhkan penerus generasi bangsa. Yang keempat, ada menjaga kehidupan kampus sehat. Yang kelima, ada pendidikan tinggi. Selanjutnya ada materi pada tanggal 15 Agustus 2022 itu ada tentang AKBP Yusri Andi Yusrin, yaitu menjelaskan tentang manfaat Undang-Undang ITE. Yang kedua ada trik singkat agar terhindar dari jeratan hukum ITE. Jadi ia lanjut ke bagian 2 itu ada Dr. Susetia Herawati. Ia menjelaskan tentang tujuan pendidikan karakter. Yang kedua ada pengertian bullying, karena bullying itu sudah merajalela di setiap murid atau mahasiswa. Terus yang ketiga itu ada praktek bullying. Kayak seperti apa sih bullying itu? Yang keempat itu ada jenis-jenis bullying. Kan biasanya ada bullying lewat sosial media, bullying formal, dan lain-lain ya. Terus yang ketiga itu ada Profesor Dr. KH Said Akil Siroj. Ia menjelaskan tentang peran dan fungsi kearifan lokal dan kiat-kiat menjaga toleransi. Terus belajar kampus merdeka, karena sekarang di mana-mana tuh sudah menggunakan kata merdeka. Terus yang kedua itu ada kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat. Oke, next. Materi lagi yang disampaikan itu ada etika dan moral kehidupan kampus. Terus seperti bagaimana sih cara mengecek dosen, bagaimana cara ketika bertemu dosen itu harus bagaimana, seperti itu. Terus yang keempat itu ada perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 di kehidupan kampus di masa pandemi. Next, saya akan menjelaskan tentang PKKMB Universitas Lampung pada hari kedua, yaitu dengan hibrid. Terus 2022 yaitu ada pematerinya ada Profesor Dr. Heriandi. Dia menjelaskan tentang tantangan di dunia pendidikan saat pandemi. Yang kedua ada indikator profil belajar. Yang ketiga ada bentuk kegiatan pembelajaran. Lanjut ada juga Profesor Dr. Asep Sukohar. Dia menjelaskan tentang permasalahan apa sih yang ada di lingkungan hidup kita. Terus yang kedua ada pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga ada upaya kampus sehat. Kayak seperti apa sih kampus sehat yang sebenarnya itu. Terus yang keempat ada manajemen resiko.
terhadap lingkungan. Selanjutnya ada Profesor Dr. Yulianto. Ia menjelaskan tentang bagaimana caranya menjadi mahasiswa yang ideal. Yang kedua ada tipe karakter mahasiswa. Itu ada karakteristik dan cara menjadi mahasiswa yang ideal. Ia menjelaskan ideal itu sebenarnya apa sih gitu. Next kita ke Profesor Insinyur Suharso. Ia menjelaskan perguruan tinggi wajib melakukan pencegahan kekerasan seksual karena meskipun di universitas banyak orang yang melecehkan mahasiswa atau misalnya dosen melecehkan mahasiswa atau seperti yang lainnya ya. Terus yang kedua ada manfaat single sign-on atau yang biasa yang disebut SSO. Oke, kita next ke materi day 3. Jadi, materi yang disampaikan ini adalah materi tentang fakultas ya. Itu ada pembelajaran perguruan tinggi di era 4.0 atau plagiarisme. Yang kedua ada sistem perkuliahan dan sistem akademik. Itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saka Angel. Saya dari Prodi English Department atau biasa dikenal sebagai Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan saya akan menjelaskan resume yang saya dapatkan, yaitu 4 materi yang bakal saya presentasikan. Jadi ini materi pertama yang dibawakan oleh Profesor Dr. Patuan Raja, dan ia menjelaskan tentang pembelajaran di perguruan tinggi di era teknologi dan plagiarisme. Oke, lanjut ke materi kedua, itu dibawakan oleh Dr. Rizwandi tentang sistem perkuliahan dan bimbingan akademik kerjasama. Oke, lanjut, ini materi yang ketiga, itu oleh Dr. Andes Surpriyadi. Ia menjelaskan tentang fasilitas perkuliahan dan mahasiswa, dan ia juga membuat kami menjadi tahu fasilitas apa sih yang ada di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Selanjutnya, materi keempat dibawakan oleh Ibu Dr. Riswanti Rini. Jadi di sini ia menjelaskan tentang mahasiswa yang berprestasi dan tentang SKPI dan bagaimana kita mendapat SKPI itu. Jadi bagi mahasiswa yang memperoleh prestasi itu mereka akan didata. Setelah didata mereka akan SKPI, melanjutkan SKPI, dan langkah-langkahnya ini ya udah aku tulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Aktiflah di sini.